Kabut tebal menyelimuti lereng bukit di pinggiran Bandung. Pagi itu seolah-olah alam sendiri sedang berusaha menyembunyikan kesedihan yang teramat dalam. Di sela-sela hamparan tanaman teh yang menghijau sebuah rumah panggung kayu tua, berdiri kesepian dikelilingi oleh kabut putih yang dingin dan lembab. Suara isak tangis samar terdengar dari kejauhan, memecah kesunyian pegunungan yang biasanya hanya diisi oleh desis angin dan kepakan sayap burung-burung pagi. Di sana, di sebuah gundukan tanah merah yang masih basah dan ditaburi bunga Kamboja serta mawar yang harumnya menusuk hidung Citra, bersimpuh. Gadis berusia 22 tahun itu tampak begitu rapuh dalam balutan kerudung hitam dan baju kurung yang sederhana. Matanya yang uluat, yang biasanya bersinar lembut, kini merah dan sembab menatap nisan kayu bertuliskan nama Baskoro bin Agung. Ayahnya satu-satunya pelindung dan tempatnya bersandar. Baru saja beristirahat selamanya. Setelah berbulan-bulan berjuang melawan penyakit paru-paru yang didapat dari debu mesin di pabrik tekstil, tempatnya bekerja selama puluhan tahun. Citra mengusap nisan kayu itu dengan ujung jarinya yang gemetar. Dinginnya kayu menyatu dengan dinginnya hatinya saat ini. Ia ingat bagaimana tangan kasar Baskoro selalu mengusap kepalanya setiap malam membisikkan doa-doa sebelum tidur, dan bagaimana aroma minyak kayu putih selalu tercium dari baju kerjanya yang lusuh. Baskoro adalah sosok yang pendiam, namun kasih sayangnya terasa begitu nyata dalam setiap pengorbanannya. Kini, sosok itu telah tiada meninggalkannya di dunia yang terasa tiba-tiba menjadi sangat asing dan menakutkan. Di samping, Citra beberapa orang pelayat dari desa sekitar mulai beranjak pergi satu persatu, menyisakan keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Namun, kehadiran seseorang di belakangnya membuat bulu kuduk Citra berdiri. Bukan karena rasa hormat, melainkan karena rasa dingin yang berbeda, rasa dingin dari kebencian. Ibu Ningsih, ibu tiri Citra, berdiri tidak jauh dari sana dengan tangan bersedekap. Wanita itu sama sekali tidak menunjukkan raut kesedihan. Alih-alih menangis Ibu Ningsih, justru sibuk memperbaiki posisi kerudungnya yang berbahan sutra mahal yang sangat kontras dengan kesederhanaan lingkungan mereka. Ia memandang makam Baskoro dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah-olah ia baru saja menyelesaikan sebuah transaksi yang melelahkan. Begitu orang-orang desa terakhir menghilang, di balik tikungan jalan setapak Ibu Ningsih, melangkah maju suara sepatunya yang berhak cukup tinggi menginjak tanah basah dengan suara yang tajam. Ia tidak mendekati makam untuk berdoa melainkan untuk berdiri tepat di samping Citra yang masih bersimpuh. Citra, bangun. Jangan memalukan diriku dengan drama tangisanmu itu. Orang-orang sudah pergi, tidak ada gunanya lagi kamu berpura-pura sedih begini, ujar Ibu Ningsih dengan suara yang datar dan kering. Suaranya memecah keheningan pegunungan seperti belati yang mengiris kain sutra. Citra tersentak, ia menoleh dengan tatapan tidak percaya. Ibu, ayah baru saja masuk ke dalam tanah. Bagaimana ibu bisa bicara seperti itu? Suaranya serak hampir menghilang karena terlalu banyak menangis. Ibu Ningsih hanya mendengus senyum tipis yang sinis tersungging di sudut bibirnya. Ia memalingkan wajah menatap ke arah perkebunan teh yang luas, tanpa sedikit pun empati. Dengarkan aku baik-baik, Citra. Baskoro sudah mati, dan bersamaan dengan matinya ayahmu, masa tinggalmu di rumah itu juga berakhir. Kamu pikir, dari mana ayahmu mendapatkan uang untuk biaya pengobatan mahalnya itu selama 6 bulan terakhir? Dia meminjam uang padaku, dan dia menjaminkan rumah serta tanah ini. Sekarang, semuanya sudah menjadi milikku. Aku sudah menjual hak tanah ini kepada kolega judiku untuk melunasi hutang-hutang Baskoro yang menumpuk. Jadi, begitu kita sampai di rumah nanti, segera kemas barang-barangmu.
Aku tidak mau melihat wajahmu lagi di rumahku malam ini, kata Ibu Ningsih sambil menatap Citra dengan mata yang tajam penuh kemenangan. Dunia seolah runtuh sekali lagi di atas kepala Citra. Ia mencoba berdiri, kakinya terasa lemas seperti jeli. Ia menatap Ibu Ningsih, mencoba mencari setitik sisa kemanusiaan di wajah wanita yang telah dinikahi ayahnya selama 5 tahun terakhir itu. Namun, yang ia temukan hanyalah kekosongan dan kerakusan. Ibu, ini rumah warisan dari kakek. Ayah tidak mungkin menjaminkannya untuk judi atau hutang lain. Ibu bohong kan? Citra mencoba membela diri, namun suaranya bergetar hebat. Ibu Ningsih tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat mengerikan di depan sebuah makam yang masih baru. Ia merogoh tas tangannya, mengeluarkan selembar kertas yang sudah ditandatangani di atas materai, memperlihatkannya sekilas di depan wajah Citra yang pucat. Tanda tangan ini asli Citra. Baskoro yang bodoh itu menandatanganinya saat dia sedang sesak napas dan butuh uang untuk oksigen. Sekarang jangan banyak tanya lagi. Kamu sudah dewasa, carilah jalanmu sendiri. Lagi pula, kamu bukan anak kandungku. Jadi aku tidak punya kewajiban apapun untuk memberimu tumpangan, lanjut Ibu Ningsih. Tanpa menunggu jawaban Citra, Ibu Ningsih berbalik dan berjalan pergi menuju rumah mereka, meninggalkan Citra yang kembali jatuh terduduk di samping makam ayahnya. Hujan gerimis mulai turun membasahi bumi Bandung yang dingin menyatu dengan air mata Citra yang mengalir tanpa henti. Ia merasa benar-benar sebatang kara diusir dari rumah yang menjadi saksi bisu seluruh kenangan masa kecilnya. Setengah jam kemudian, dengan tubuh yang basah kuyup dan gemetar, Citra tiba di depan pintu rumah kayu mereka. Ibu Ningsih sudah menunggu di sana berdiri di depan pintu dengan sebuah buntalan kain besar di tangannya. Begitu Citra mendekat, Ibu Ningsih melemparkan buntalan itu ke arah Citra. Buntalan itu jatuh tepat di depan kaki Citra yang telanjang di atas tanah berlumpur. Itu semua pakaianmu. Dan ini, Ibu Ningsih kemudian merogoh sesuatu dari balik pintu dan melemparkan sebuah benda lagi. Benda itu adalah sajadah tua berwarna hijau. Tua yang sudah mulai pudar warnanya. Sajadah itu adalah milik Baskoro Sajadah yang selalu ia gunakan setiap kali bersujud kepada Sang Pencipta. Bawa ini juga. Ayahmu bilang, ini adalah harta paling berharga yang dia miliki. Dasar orang gila. Harta berharga kok cuma kain usang begini. Cepat ambil dan pergi dari sini sebelum aku memanggil orang untuk menyeretmu keluar, teriak Ibu Ningsih sambil menutup pintu rumah dengan dentuman yang keras, mengunci pintu dari dalam. Citra terdiam di bawah guyuran hujan yang mulai menderu. Ia mengambil sajadah tua milik ayahnya itu, memeluknya erat di dada. Sajadah itu terasa berat dan basah, namun memberikan sedikit rasa hangat yang aneh di tengah kedinginan yang menusuk tulang. Saat ia meraba lipatan kain sajadah tersebut, tangannya merasakan sesuatu yang keras dan berbentuk persegi panjang tersembunyi di dalam lapisan kainnya. Citra mengernyitkan dahi. Dengan tangan yang gemetar, ia meraba lebih dalam ke arah lipatan jahitan di bagian bawah sajadah. Di sana, ia menemukan sebuah robekan kecil yang sengaja dibuat. Ia menarik benda yang ada di dalamnya. Matanya membelalak ketika melihat sebuah telepon genggam model Snapgap Flip kuno, sebuah ponsel Nokia hitam yang layarnya sudah retak-retak. Ponsel itu terbungkus rapi dalam plastik kedap udara. Citra teringat kembali pada malam terakhir sebelum Baskoro masuk ke rumah sakit. Ayahnya memegang tangannya begitu erat, napasnya tersengal-sengal, namun matanya menatap Citra dengan intensitas yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Citra, anakku, jika suatu saat matahari dalam hidupmu padam, jika kau tidak lagi memiliki tempat untuk mengadu, bukalah sajadah ayah, cari rembulan,
Hanya dia yang bisa memberikan cahaya di tengah kegelapanmu. Ingat itu, Citra. Cari rembulan. Bisik Baskoro malam itu, suaranya hampir tidak terdengar di tengah bunyi mesin oksigen. Saat itu, Citra hanya mengira ayahnya sedang mengigau karena pengaruh obat-obatan dan rasa sakit. Namun, kini sambil memegang ponsel kuno ini, di tengah hujan, lebat Citra menyadari bahwa itu bukanlah igauan. Ayahnya telah merencanakan sebuah warisan rahasia yang bahkan Ibu Ningsih tidak mengetahuinya. Citra mencoba menekan tombol power pada ponsel itu, namun layarnya tetap hitam. Baterainya pasti sudah habis setelah bertahun-tahun tersimpan di sana. Dengan hati yang hancur, namun sedikit harapan yang mulai tumbuh, di sudut jiwanya Citra mengikatkan sajadah itu di pinggangnya, memeluk buntalan pakaiannya, dan mulai melangkah pergi dari halaman rumahnya sendiri. Ia berjalan menembus kabut tebal perkebunan teh, meninggalkan segala kenyamanan yang pernah ia miliki. Setiap langkahnya terasa sangat berat lumpur, mengisap kaki telanjangnya, dan angin dingin Bandung menembus hingga ke sumsum tulangnya. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, namun ia tahu ia harus menghidupkan ponsel itu. Ia harus menemukan rembulan yang dimaksud ayahnya. Di sepanjang jalan setapak yang gelap, Citra hanya ditemani oleh suara gemericik air dan suara napasnya yang terengah-engah. Ia melewati barisan pohon-pohon kina yang tampak seperti hantu di dalam kabut. Pikirannya melayang pada kehidupan ayahnya yang penuh misteri. Baskoro hanyalah seorang buruh pabrik tekstil sederhana, namun terkadang Citra mendapati ayahnya sedang menatap langit malam dengan tatapan yang sangat jauh, seolah merindukan seseorang yang tidak pernah ia sebutkan namanya. Sekarang, di tengah badai hidupnya, Citra menyadari bahwa ia mungkin tidak benar-benar mengenal ayahnya. Siapa rembulan? Mengapa ponsel kuno ini disembunyikan begitu rapi di dalam sajadah suci? Langkah kaki Citra membawanya menjauh dari perkebunan menuju jalan raya utama yang menghubungkan Bandung dengan daerah pinggiran lainnya. Ia berdiri di pinggir jalan, lampu-lampu jalan yang kuning berpendar redup di tengah hujan. Kendaraan sesekali lewat menyipratkan air ke arahnya, namun Citra tidak peduli. Ia hanya memiliki satu tujuan, saat ini mencari tempat untuk mengisi daya ponsel tua ini. Ia merasa ponsel ini bukan sekadar alat komunikasi, melainkan kunci dari peti rahasia yang telah dikunci rapat oleh ayahnya selama 22 tahun. Sebuah rahasia yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya, atau justru membawanya ke dalam pusaran masalah yang lebih besar. Citra mengeratkan pelukannya pada sajadah hijau tua itu, berbisik pelan dalam hati. Ayah bimbing aku akan menemukan rembulan. Dan di tengah kegelapan malam Bandung yang dingin, Citra terus melangkah menantang takdir yang baru saja dimulai. Citra terus melangkah dengan kaki yang terasa kian berat. Lumpur dingin dari pinggiran jalan raya. Bandung merembes di sela-sela jari kakinya, menciptakan rasa perih yang menusuk. Di kejauhan, ia melihat keremangan cahaya lampu neon yang berkedip-kedip dari sebuah warung kelontong kecil di pinggir terminal bus antar kota yang sudah sepi. Warung itu tampak kusam dengan atap seng yang berkarat, namun bagi Citra tempat itu adalah satu-satunya pelabuhan di tengah samudra keputusasaan ini. Ia mendekat aroma minyak goreng bekas dan bau apek dari kardus-kardus dagangan menyambutnya. Tubuhnya yang basah kuyup membuat lantai semen warung itu menjadi basah saat ia melangkah masuk. "Permisi, Pak," bisik Citra, suaranya hampir hilang, tertelan suara air hujan yang menghantam atap seng. Seorang pria paruh baya yang sedang terkantuk-kantuk di balik etalase kaca, menoleh matanya membelalak melihat penampilan Citra yang berantakan, wajah yang pucat kerudung, yang basah lepek,
dan pelukan erat pada sebuah sajadah tua. "Astaga, Nak! Kamu kenapa kehujanan ya?" tanya pria itu dengan nada iba. Ia segera mengambilkan sebuah handuk kecil yang agak dekil dari balik meja. Citra hanya menggeleng lemah. Ia tidak butuh handuk, ia butuh sesuatu yang jauh lebih berharga saat ini. "Pak, apakah Bapak punya kabel pengisi daya untuk ponsel ini?" "Ponsel Napan Flip yang sangat tua," tanya Citra sambil mengeluarkan ponsel Nokia hitam dari balik plastiknya. Tangannya gemetar hebat, bukan hanya karena dingin, tapi karena ia takut. Ponsel itu benar-benar sudah mati selamanya. Pria pemilik warung itu mengerutkan kening. Ia mengambil kacamata bacanya dan memeriksa lubang pengisi daya ponsel tersebut. "Waduh, ini model lama sekali, Nak. Sebentar, saya cari di kotak barang-barang bekas saya," ujar pria itu sambil membongkar sebuah kardus di bawah etalase. Citra menunggu dengan napas tertahan. Ia merogoh saku baju kurungnya, merasakan beberapa keping koin, dan satu lembar uang Rp5.000 yang sudah lecek sisa uang terakhir yang sempat ia ambil dari tabungan kecilnya di bawah kasur sebelum diusir. Hatinya berdenyut perih. Ia bahkan tidak tahu apakah uang ini cukup untuk membeli sebuah kabel pengisi daya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, pria itu mengeluarkan sebuah kabel pengisi daya universal dengan berbagai macam ujung konektor yang sudah berdebu. "Coba yang ini, Nak. Sepertinya cocok," katanya sambil mencolokkan kabel itu ke stop kontak di sudut warung. Citra mendekat, ia menghubungkan ponsel itu ke kabel tersebut. Selama beberapa detik, layar ponsel tetap gelap. Citra memejamkan mata, bibirnya bergumam lirih dalam doa memohon pada Tuhan agar tidak membiarkan satu-satunya harapannya padam. Tiba-tiba, layar ponsel itu berkedip. Sebuah logo lama muncul dengan cahaya biru yang redup diikuti dengan suara nada dering khas Nokia yang sangat pendek. Citra hampir terjatuh karena rasa lega yang luar biasa. Ponsel itu hidup. Ia membiarkannya mengisi daya sejenak, sementara pemilik warung menatapnya dengan penuh tanya. "Terima kasih, Pak. Ini uangnya," ujar Citra sambil menyerahkan seluruh sisa uangnya. "Simpan saja uangmu, Nak. Kamu lebih butuh untuk ongkos bus nanti. Pakai saja chargernya di sini sampai penuh," kata pria itu dengan suara lembut yang membuat air mata Citra kembali tumpah. Di tengah kekejaman Ibu Ningsih, ia masih menemukan kebaikan dari orang asing yang bahkan tidak tahu namanya. Setelah baterai terisi sedikit, Citra dengan tangan gemetar membuka menu ponsel. Daftar kontaknya kosong, benar-benar bersih, seolah ponsel ini baru saja dibersihkan dari segala jejak masa lalu. Namun, saat ia membuka daftar kontak di kartu SIM, satu-satunya nama itu muncul, Rembulan. Tidak ada nomor telepon yang terlihat sepenuhnya, hanya nama itu yang tersimpan di sana. Citra menarik napas panjang, ia membuka menu pesan singkat. "Gema dari cahaya yang kau tinggalkan, Ayah," bisik Citra pelan. Ia mulai mengetik pesan dengan jempolnya yang kaku. "Ini Citra, anak dari Agung. Ayah telah berpulang ke Rahmatullah beberapa jam yang lalu. Aku diusir dari rumah dan tidak tahu harus kemana. Ayah memintaku mencari Rembulan. Jika Anda benar-benar Rembulan, yang dimaksud Ayah tolong tunjukkan jalan bagiku." Dengan sekali, tekan pesan itu terkirim. Citra menatap layar yang menunjukkan status message sent. Ia duduk di bangku kayu panjang di warung itu, memeluk lututnya menunggu dalam keheningan yang mencekam. Di luar hujan mulai mereda menjadi rintik-rintik, namun dinginnya malam Bandung terasa makin menusuk tulang. Sementara itu, di sebuah gedung pencakar langit di pusat Jakarta, tepatnya di Sudirman Central Business District, suasana sangat kontras. Di dalam sebuah kantor luas di lantai paling atas, Wijaya Tower, cahaya lampu kristal yang mahal menerangi ruangan yang tertata sangat rapi dan minimalis. Ibu Sari Wijaya, wanita berusia 40,
8 tahun yang dikenal sebagai Bunda Tekstil Indonesia, sedang duduk di kursi kebesarannya. Wajahnya cantik, namun sangat kaku, hampir menyerupai patung porselen yang tidak mengenal emosi. Sari adalah wanita terkaya di industrinya, namun di balik kekayaan itu, ia dikenal sebagai pengusaha yang bertangan besi dan berhati es. Malam ini, Sari sedang meninjau tumpukan dokumen akuisisi perusahaan bernilai triliunan rupiah. Matanya yang tajam menatap angka-angka di layar monitor tanpa sedikit pun kelelahan. Namun perhatiannya teralih pada sebuah kotak besi kecil bergaya antik yang terletak di pojok mejanya. Di dalam kotak itu tersimpan sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh satupun dewan direksinya, bahkan oleh anak-anak tirinya dari mendiang suaminya terdahulu. Di dalam kotak itu, sebuah ponsel lama yang jarang sekali tersentuh tiba-tiba bergetar kuat. Sari tertegun. Penanya terjatuh, tinta hitamnya menetes dan mengotori dokumen penting di hadapannya. Jantungnya yang selama 20 tahun ini ia latih untuk selalu tenang, tiba-tiba berdegup kencang seperti genderang perang. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka kotak besi itu dan mengeluarkan ponsel Nokia Flip yang identik dengan milik Citra. Ia membuka ponsel itu. Sebuah pesan baru masuk. Sari membaca baris demi baris pesan dari Citra. Begitu matanya menangkap nama Agung, Sari merasakan seolah-olah sebuah petir menyambar tepat di ulu hatinya. Nafasnya tercekat. Air mata yang sudah ia kunci rapat selama 22 tahun tiba-tiba mendobrak keluar tanpa bisa ia bendung lagi. "Agung, kau sudah pergi, Altong," bisiknya dengan suara yang hancur. Pikirannya melayang kembali ke tahun 2004. Saat itu, ia adalah Sari kecil putri mahkota dari keluarga Widjaja yang sangat konservatif dan kejam. Ia jatuh cinta pada Agung, seorang pekerja kasar di salah satu pabrik milik ayahnya di Bandung. Cinta mereka adalah dosa besar di mata keluarganya. Ketika Sari hamil Citra, ayahnya yang murka memerintahkan orang-orang suruhannya untuk melenyapkan Agung dan bayinya agar nama baik keluarga tidak tercemar. Agung dengan segala keberaniannya membawa Sari yang sedang hamil besar melarikan diri. Namun, di tengah pelarian mereka terkepung. Agung mengambil keputusan paling menyakitkan dalam hidup mereka demi menyelamatkan nyawa Sari, dan bayinya Agung setuju untuk menghilang selamanya. Agung berjanji akan merawat anak mereka di tempat yang tidak akan pernah ditemukan oleh keluarga Widjaja dengan syarat Sari harus kembali ke Jakarta, tunduk pada kemauan ayahnya, dan membangun kekuasaan agar suatu saat nanti ia cukup kuat untuk melindungi mereka dari bayang-bayang keluarga Widjaja yang lain. Agung memilih hidup sebagai buruh miskin di pinggiran Bandung, membuang segala identitasnya dan mendidik Citra dengan nilai-nilai kesederhanaan. Ia merahasiakan keberadaan Sari agar musuh-musuh politik dan bisnis keluarga Sari tidak menggunakan Citra sebagai alat sandera. Selama 22 tahun, Sari hidup dalam penjara emas, membangun kekaisaran bisnisnya hanya untuk satu tujuan, menjadi begitu berkuasa sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi pertemuannya dengan darah dagingnya kembali. Sari menatap foto batik tua yang belum selesai ia kerjakan di dalam bingkai kaca di ruangannya. Batik itu adalah motif bunga sedap malam, motif favorit Agung. "Kau menepati janjimu, Agung. Kau menjaga anak kita sampai napas terakhirmu," Ishak Sari. Kesedihannya kemudian berubah menjadi amarah yang dingin saat ia menyadari bahwa anak perempuannya, satu-satunya harta karunnya, sedang terlantar di pinggir jalan dan diusir oleh wanita yang ia tahu adalah istri kedua Agung setelah masa persembunyian yang panjang. Sari segera menekan tombol interkom di mejanya. "Alvarez, masuk ke ruanganku sekarang juga," perintahnya dengan nada bicara yang kembali tajam. Namun kali ini ada getaran urgensi yang menakutkan. Detik berikutnya, seorang pria muda
dengan setelan jas hitam yang rapi masuk ke ruangan. Ia adalah sekretaris pribadi sekaligus kepala keamanan Sari. "Iya, Ibu Sari, ada instruksi mendesak." Sari berdiri mengusap air matanya dengan kasar dan mengenakan jubah beludru berwarna ungu, tua yang sangat anggun. "Batalkan semua rapat besok. Siapkan seluruh unit pengawal pribadi Wijaya Group. Siapkan 5 mobil Mercedes-Benz dan 1 limusin. Kita berangkat ke Bandung malam ini juga." Alvarez tertegun. "Tapi Ibu besok pagi ada pertemuan dengan Menteri Perindustrian." "Aku tidak peduli pada menteri itu." Sari membentak matanya berkilat-kilat penuh otoritas. "Matahari kecilku sedang kedinginan di Bandung. Seseorang telah berani mengusirnya dari rumahnya sendiri. Aku ingin kita sampai di sana sebelum fajar menyingsing. Dan Alvarez, pastikan kau membawa tim hukum paling kejam yang kita miliki. Aku ingin menghancurkan siapapun yang telah membuat putriku meneteskan air mata." Sari melangkah keluar dari kantornya dengan langkah yang tegap, suara sepatu hak tingginya menggema di koridor gedung yang sunyi. Setiap langkahnya adalah janji untuk membalas setiap penderitaan yang dialami Citra dan Agung. Di dalam lift menuju parkiran bawah tanah, Sari memandang pantulan dirinya di cermin besi. Ia bukan lagi Sari yang lemah dan ketakutan seperti 22 tahun lalu. Ia adalah rembulan bulan yang selama ini bersembunyi di balik awan gelap, dan malam ini ia akan menyinari Bandung dengan cahaya yang paling mematikan bagi musuh-musuhnya. Kembali ke warung kelontong di pinggiran Bandung, Citra masih duduk dengan pandangan kosong. Ponsel di tangannya bergetar. Sebuah pesan balasan muncul di layar. "Tetaplah di tempatmu, Citra. Jangan pergi kemana-mana. Rembulan sedang bergerak menuju arahmu. Tidak ada lagi awan yang akan menutupimu mulai saat ini. Tunggu, Ibu." Citra membaca kata ibu dan dadanya terasa sesak. Air mata kembali mengalir, namun kali ini bukan karena rasa sakit, melainkan karena secercah keajaiban yang sulit ia percayai. Ia menggenggam sajadah tua ayahnya, erat-erat meresapi aroma keringat dan doa yang masih tertinggal di sana. Di tengah kedinginan malam, Bandung, Citra merasa seolah-olah ayahnya sedang tersenyum dari atas sana berbisik bahwa badai ini akan segera berakhir. Ia tidak tahu siapa sebenarnya rembulan itu, namun ia merasa perlindungan yang selama ini diberikan ayahnya kini sedang berpindah tangan. Citra menutup matanya sejenak membiarkan rintik hujan yang terakhir menyentuh wajahnya sementara di kejauhan deru mesin mobil-mobil mewah mulai membelah kesunyian jalan raya menuju tempatnya berada. Malam kian merayap di perbukitan Bandung, namun bagi Citra waktu seolah berhenti berputar. Sambil menggenggam ponsel kuno yang baru saja ia isi daya, sebuah dorongan kuat muncul dari dalam hatinya. Ia ingat sesuatu yang jauh lebih berharga daripada pakaian atau harta benda manapun, sebuah buku catatan kecil bersampul kulit kusam milik ayahnya Pak Agung. Buku itu selalu disimpan ayahnya di bawah ubin kayu yang longgar di pojok kamar mereka. Citra tahu jika ada rahasia lain tentang rembulan atau tentang apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya, buku itu adalah kuncinya. Dengan langkah penuh kehati-hatian Citra, kembali menyusuri jalan setapak menuju rumah panggung kayu yang baru saja menjadi saksi pengusirannya. Hujan telah reda, menyisakan bau tanah basah dan aroma pepohonan yang tajam. Namun, saat Citra mendekati halaman rumahnya, pemandangan yang menyambutnya sangatlah berbeda. Rumah yang biasanya tenang dengan lantunan doa Pak Agung kini berubah menjadi sarang maksiat yang bising. Lampu-lampu teras dinyalakan terang benderang musik, dangdut koplo berdentum keras dari pengeras suara murahan, dan gelak tawa kasar pria-pria asing terdengar hingga ke kejauhan. Bau asap rokok yang pekat dan aroma alkohol murah menyeruak. Keluar dari celah-celah dinding kayu, merusak kesucian rumah yang baru saja berduka itu.
Citra merayap di balik semak-semak pohon kina jantungnya, berdegup kencang hingga terasa sakit di dadanya. Ia melihat beberapa pria bertato sedang duduk di teras bermain kartu dengan tumpukan uang kertas yang berserakan di depan mereka. Di tengah-tengah mereka, Ibu Ningsih duduk dengan angkuh, sesekali tertawa lepas sambil menyesap minuman berwarna merah dari gelas kristal milik mendiang Ibunda Citra. Pemandangan itu membuat darah Citra mendidih, namun ia harus tetap tenang. Ia tidak boleh tertangkap. Citra tahu ada satu celah di bawah rumah panggung, mereka sebuah kolong yang cukup luas untuk ia merangkak masuk tanpa terlihat. Dengan perlahan, ia merayap di atas tanah yang becek, mengabaikan cacing atau serangga yang menyentuh kulitnya. Begitu ia berada tepat di bawah posisi kamar tidurnya, suara-suara dari dalam rumah terdengar sangat jelas. Langkah kaki yang berat di atas lantai kayu membuat debu-debu jatuh, mengenai wajah Citra. Namun, ia tetap diam menahan napas. Tiba-tiba, suara Ibu Ningsih terdengar tepat di atas kepalanya. Wanita itu tampaknya sedang berbicara dengan seseorang. Di dalam kamar suaranya, kini tidak lagi berteriak, melainkan rendah dan penuh kelicikan. "Sudahlah, Dokter Hadi, jangan pasang wajah ketakutan begitu, tidak akan ada yang tahu. Baskoro sudah dikubur dan rahasia kita ikut terkubur bersamanya," ujar Ibu Ningsih. Citra membeku, Dokter Hadi. Itu adalah dokter puskesmas yang selama ini merawat ayahnya. Tapi Ningsih ini berisiko. Jika ada autopsi atau penyelidikan lebih lanjut kadar efedrin dan bahan kimia industri itu akan terdeteksi. Aku memberikan resep palsu atas namamu, tapi kau yang mencampurkannya ke dalam obat hirupnya. Suara Dokter Hadi terdengar bergetar penuh kecemasan yang nyata. Citra menutup mulutnya dengan kedua tangan, air mata panas mulai mengalir di pipinya. Ia mendengar tawa kecil yang dingin dari Ibu Ningsih. Autopsi. Siapa yang akan memintanya anak ingusan itu? Dia sudah kuusir dan sekarang pasti sedang menangis di pinggir jalan seperti anjing buduk. Lagi pula semua orang tahu Baskoro punya penyakit paru-paru kronis. Sedikit bantuan kimia setiap malam hanya mempercepat apa yang memang seharusnya terjadi. Lelaki tua bangka itu terlalu keras kepala Citra. Dia tidak mau menjual tanah kebun teh ini meski aku sudah merayunya berkali-kali. Dia bilang, tanah ini adalah janji setianya pada wanita lain. Jadi ya, aku harus membantunya pergi lebih cepat agar aku bisa mendapatkan uang asuransi dan komisi penjualan tanah ini. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Ningsih terasa seperti pisau yang mengiris-ngiris jantung Citra. Ayahnya tidak mati karena sakit. Ayahnya dibunuh secara perlahan oleh wanita yang ia percaya sebagai istri, diracuni setiap malam dengan bahan kimia yang seharusnya tidak pernah menyentuh tubuhnya. Rasa benci yang amat sangat meledak di dalam diri Citra menggantikan rasa takutnya. Ia ingin berteriak, ia ingin keluar dan mencakar wajah wanita iblis itu, namun tubuhnya terasa kaku karena guncangan emosional yang terlalu berat. Tanpa sengaja tangan Citra yang gemetar menyentuh ponsel di sakunya. Layar ponsel yang masih menyala itu memantulkan cahaya ke arah celah lantai kayu di atasnya. Citra segera mematikannya namun terlambat. Suara tawa di atas kepalanya tiba-tiba berhenti. Keheningan yang mencekam menyelimuti kolong rumah itu selama beberapa detik. "Siapa di bawah?" Suara Ibu Ningsih terdengar tajam dan penuh ancaman. Citra mencoba mundur perlahan, namun kakinya menyenggol sebuah kaleng bekas, menciptakan bunyi kelereng yang berguling. "Ada tikus kecil yang kembali ke lubangnya," teriak Ibu Ningsih. Terdengar suara langkah kaki yang berlari menuju pintu belakang. Citra segera keluar dari kolong rumah dan mencoba berlari menuju kegelapan perkebunan teh, namun malang dua pria bertato yang tadi ada di teras sudah mencegatnya di dekat pohon besar. Mereka menangkap tangan Citra
dengan kasar menyeretnya kembali ke halaman rumah yang kini dipenuhi oleh sorakan kemenangan Ibu Ningsih. Lihat siapa yang kembali. Ternyata Putri Baskoro yang tercinta punya nyali juga. Ejek Ibu Ningsih sambil melangkah mendekat. Ia menjambak rambut Citra, dengan kasar memaksa gadis itu mendongak menatap wajahnya yang penuh kemenangan. "Kau dengar semuanya kan? Kau dengar betapa pintarnya aku menyingkirkan ayahmu yang tidak berguna itu." Citra meludahi wajah Ibu Ningsih dengan sisa tenaganya. "Kau iblis, kau akan membusuk di neraka Ningsih. Aku akan melaporkanmu ke polisi," teriak Citra dengan suara yang penuh amarah. Wajah Ibu Ningsih berubah menjadi sangat menyeramkan. Ia mengusap ludah di pipinya, dengan pelan matanya berkilat penuh kegilaan. "Polisi bukti apa yang kau punya? Nak, hanya kata-katamu. Melawan kata-kataku di desa ini, uangku yang berbicara." Ibu Ningsih kemudian memberi kode kepada salah satu anak buahnya. Pria itu masuk ke dalam rumah dan kembali membawa sebuah ban uis setrika arang yang masih sangat panas baranya memerah di dalam lubang setrika tersebut. Bau logam panas dan uap panas menyeruak di udara malam. "Kau tahu, Citra, aku benci mata itu. Mata yang selalu menatapku seolah-olah aku ini sampah. Jika kau ingin diam, maka diamlah selamanya," ujar Ibu Ningsih sambil mengambil setrika panas itu. Ia mendekatkan permukaan logam yang membara itu ke arah wajah Citra. Citra bisa merasakan panas yang luar biasa menyengat kulit pipinya. Keringat dingin bercucuran di dahi. Ia memejamkan mata bersiap untuk rasa sakit yang akan menghancurkan hidupnya. Pria-pria di sekelilingnya tertawa terbahak-bahak seolah-olah sedang menonton pertunjukan sirkus yang menyenangkan. Ibu Ningsih terus menekan setrika itu, kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari kulit halus Citra. "Katakan padaku, tikus kecil, di mana ponsel yang tadi kulihat? Di mana kau menyembunyikan benda itu?" tanya Ibu Ningsih dengan suara yang manis namun mematikan. Citra tetap bungkam, giginya bergeletuk menahan takut dan benci. Ia tahu jika ia menyerahkan ponsel itu, maka satu-satunya jalan bagi Rembulan untuk menemukannya akan hilang. Ia lebih baik mati daripada membiarkan rencana ayahnya hancur di tangan wanita ini. "Oh, jadi kau mau bermain pahlawan? Baiklah, mari kita lihat seberapa cantik wajahmu setelah ini," geram Ibu Ningsih. Ia mengangkat setrika itu lebih tinggi, siap untuk menekankannya ke pipi Citra. Citra berteriak sekuat tenaga, sebuah teriakan keputusasaan yang bergema di seluruh lembah kebun teh Bandung. Ia merasa ajal sudah menjemputnya. Ia merasa akan segera menyusul ayahnya ke alam baka. Namun tepat sebelum logam membara itu menyentuh kulitnya, sebuah suara klakson yang sangat keras dan panjang memecah keheningan malam dari arah gerbang depan perkebunan. Suaranya bukan seperti klakson mobil desa yang cempreng, melainkan suara klakson bus besar atau mobil mewah yang sangat bertenaga. Sinar lampu xenon yang sangat terang, hampir seperti cahaya matahari di tengah malam, mulai menyapu halaman rumah, membuat semua orang di sana terpaku dan menutupi mata mereka. Citra membuka matanya perlahan, cahaya perak itu menyilaukan pandangannya. Di tengah sorotan lampu yang luar biasa terang itu, deru mesin mobil yang sangat halus, namun bertenaga besar mulai terdengar mendekat. Ibu Ningsih menurunkan setrikanya, wajahnya tampak bingung dan sedikit ketakutan. "Siapa itu? Siapa yang berani mengganggu pestaku?" teriaknya mencoba menutupi kegugupannya. Citra merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Sajadah tua yang masih terikat di pinggangnya seolah bergetar pelan. Ia tahu rembulan telah tiba. Cahaya itu bukan hanya cahaya lampu mobil, melainkan cahaya keadilan yang telah lama tersembunyi di balik awan gelap. Di tengah kepungan pria-pria kasar dan ancaman setrika panas, Citra menatap ke arah gerbang, menunggu sosok yang akan mengubah takdirnya selamanya.
keheningan yang mencekam kembali terjadi. Namun, kali ini bukan keheningan ketakutan, melainkan keheningan sebelum badai besar menghancurkan segala kejahatan yang ada di rumah itu. Hawa dingin Bandung tiba-tiba terasa begitu menenangkan bagi Citra, karena ia tahu ia tidak lagi sendirian. Yah, halaman rumah panggung yang tadinya penuh dengan hiruk-pikuk tawa maksiat dan ancaman kekerasan seketika berubah menjadi sunyi senyap seolah-olah waktu telah membeku. Sorotan lampu xenon putih yang luar biasa terang dari deretan mobil mewah itu seakan-akan menguliti kegelapan malam. Bandung memperlihatkan setiap detail debu dan kengerian yang sedang terjadi. Ibu Ningsih berdiri mematung setrika arang yang masih membara di tangannya, tampak bergetar. Asap tipis masih mengepul dari besi panas itu, namun keberaniannya seolah menguap bersama uap panas tersebut. Para pria bertato yang tadinya begitu perkasa kini tampak seperti tikus-tikus kecil yang tersudut menutupi mata mereka dari silaunya cahaya yang menyilaukan. Pintu limusin hitam yang berada di barisan paling depan terbuka dengan perlahan menciptakan suara mekanisme pintu yang sangat halus dan mahal. Dari dalam kabin yang sejuk, Ibu Sari Wijaya melangkah turun. Sepatu hak tingginya yang terbuat dari kulit ular berkualitas terbaik menyentuh tanah berlumpur perkebunan teh tanpa keraguan sedikit pun. Ia mengenakan jubah beludru berwarna ungu tua yang berat dipercantik dengan bros berlian berbentuk bulan sabit yang berkilauan di dada kirinya. Wajahnya yang kaku dan penuh otoritas tampak seperti dewi kemurkaan di bawah sorotan lampu. Ia tidak datang sendiri. Di belakangnya 10 orang pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam dan earpiece di telinga mereka bergerak dengan formasi militer yang sangat rapi. Mereka adalah tim keamanan elit Wijaya Group, pria-pria yang dilatih untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalan nyonya mereka. Citra yang masih dalam cengkeraman pria-pria kasar itu menatap sosok wanita yang baru datang dengan perasaan yang campur aduk. Ia mencium sebuah aroma yang sangat familiar, aroma bunga melati jasmin yang sangat murni dan segar. Itu adalah aroma yang selalu ia temukan di dalam botol kecil yang disimpan ayahnya Pak Agung di dalam kotak kayunya. Aroma yang selalu ayahnya hirup setiap kali ia merasa lelah atau sedih. "Ibu," bisik Citra secara naluriah meski ia belum pernah bertemu dengan wanita ini sebelumnya. Ibu Sari Wijaya melangkah maju setiap langkahnya, memancarkan wibawa yang membuat orang-orang di sekelilingnya merasa kecil. Matanya yang tajam langsung menangkap pemandangan yang membuatnya murka putri kandungnya. Darah dagingnya sendiri sedang dipaksa berlutut di tanah dengan sebuah setrika membara yang hampir menyentuh wajahnya. Napas Ibu Sari tercekat amarah yang dingin menjalar dari ujung kakinya hingga ke ubun-ubun. Selama 22 tahun, ia menahan diri membangun kekaisaran bisnis hanya untuk memastikan hari ini tiba, dan ia tidak akan membiarkan seujung kuku pun dari putrinya terluka. "Lepaskan dia. Sekarang juga," perintah Ibu Sari Wijaya. Suaranya rendah namun memiliki getaran frekuensi yang mampu meruntuhkan nyali siapapun yang mendengarnya. Ia tidak berteriak, namun otoritas di dalam suaranya jauh lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Ibu Ningsih mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia menegakkan punggungnya meski lututnya gemetar hebat. "Siapa? Siapa Anda ini? Rumah saya? Ini urusan keluarga kami. Jangan campur tangan atau saya akan memanggil warga desa," teriak Ibu Ningsih, namun suaranya melengking karena ketakutan. Ibu Sari Wijaya tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya memberikan isyarat kecil dengan jari telunjuknya. Dalam hitungan detik tanpa suara tim keamanannya bergerak, 2 pria tegap maju dan dengan teknik bela diri
yang sangat cepat mereka melumpuhkan dua pria bertato yang memegang Citra. Dengan sekali puntiran tangan pria-pria kasar itu tersungkur ke tanah merintih kesakitan. Setrika panas yang dipegang Ibu Ningsih direbut dengan kasar oleh pengawal lain sebelum sempat ia gunakan. Ibu Sari kemudian berjalan mendekati Citra, mengabaikan Ibu Ningsih seolah-olah wanita itu hanyalah debu di bawah sepatunya. Ibu Sari Wijaja berlutut di atas tanah berlumpur itu, membiarkan jubah mahalnya kotor demi merengkuh bahu Citra. Ia membelai wajah Citra dengan tangan yang kini gemetar karena emosi yang meluap. "Maafkan Ibu Citra, maafkan Ibu karena membiarkanmu menunggu terlalu lama di kegelapan ini," bisiknya dengan suara yang pecah oleh tangis. Citra menatap mata wanita di depannya, dan di sana ia menemukan tatapan yang sama dengan ayahnya, tatapan cinta yang tanpa syarat. Citra menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan. Ibu Sari menumpahkan segala ketakutan dan kesedihan yang ia pendam sejak kematian Pak Agung. Melihat adegan itu, Ibu Ningsih berteriak histeris. "Ibu-ibu apa? Jangan percaya padanya, Citra. Dia pasti penculik. Baskoro bilang ibumu sudah mati saat melahirkanmu. Hei, kalian semua serang mereka." Ibu Ningsih mencoba memprovokasi anak buahnya yang tersisa, namun tak satu pun dari mereka berani bergerak. Mereka tahu siapa wanita yang berdiri di depan mereka. Logo Wijaja Group di pintu mobil sudah cukup untuk memberitahu mereka bahwa mereka sedang berhadapan dengan penguasa ekonomi negara. Ibu Sari Wijaja berdiri perlahan membiarkan Citra tetap berada di bawah perlindungan pengawalnya. Ia berbalik menghadap Ibu Ningsih. Wajahnya kini tidak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan kebencian yang murni. Baskoro berbohong untuk melindunginya dari keluarga kejamku. Tapi kau berbohong untuk menghancurkan hidupnya demi sepetak tanah dan uang asuransi, ujar Ibu Sari dengan nada bicara yang sangat dingin. Ia melangkah mendekati Ibu Ningsih, membuat wanita itu mundur hingga terpojok ke tiang rumah. Ibu Sari mengambil botol kecil dari sakunya, botol yang berisi cairan kimia yang tadi sempat disebut-sebut oleh Dr. Hadi di bawah kolong rumah. "Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan, Dr. Hadi? Sudah diamankan oleh timku di ujung jalan. Dia sudah mengakui semuanya. Kau meracuni Agung dengan efedrin dan bahan kimia pembersih industri dari pabrik tekstil. Apakah kau tahu, Ningsih, siapa pemilik pabrik tekstil tempat bahan kimia itu? Kau curi." Ibu Ningsih membelalak, wajahnya pucat pasi seputih kapas. Tubuhnya bergetar hebat hingga ia tidak bisa mengeluarkan suara. "Pabrik itu adalah milik Wijaja Group. Pabrik itu adalah milikku." Ibu Sari Wijaja membentak, kali ini suaranya menggelegar seperti guntur di malam hari. "Kau menggunakan produk dari perusahaanku untuk membunuh pria yang kucintai. Kau menggunakan zat yang kuproduksi untuk merenggut nyawa pelindung putriku. Kau pikir kau begitu cerdik, Ningsih. Di mataku kau hanyalah sampah yang mencuri dari gudangku sendiri." Ibu Sari Wijaja kemudian mengambil setrika yang tadi sudah didinginkan oleh pengawalnya. Namun, ia tidak menekankannya ke wajah Ibu Ningsih. Ia menjatuhkan setrika itu tepat di depan kaki Ibu Ningsih hingga menciptakan suara dentuman logam yang keras. "Aku tidak akan mengotori tanganku dengan menyentuh kulitmu yang menjijikan. Tapi aku akan memastikan, mulai malam ini, kau akan memohon untuk mati daripada harus menghadapi apa yang sudah kusiapkan untukmu." Citra memperhatikan ibunya dengan rasa kagum dan ngeri secara bersamaan. Ia melihat kekuatan yang luar biasa dari Ibu Sari Wijaja, sebuah kekuatan yang selama ini mungkin ayahnya harapkan bisa dimiliki oleh Citra suatu hari nanti. Di tengah sorotan lampu mewah di halaman rumah panggung yang kumuh itu, sebuah tatanan dunia baru sedang ditegakkan.
Ibu Ningsih kini jatuh bersimpuh menangis meraung-raung, menyadari bahwa kemenangan yang ia dambakan telah berubah menjadi neraka yang paling nyata. Alvarez, sekretaris Ibu Sari, maju ke depan sambil membawa sebuah koper perak. Ibu Sari, tim hukum sudah siap. Semua bukti transfer catatan medis dan rekaman pengakuan Dr. Hadi sudah diproses ke markas besar kepolisian daerah. Unit forensik khusus juga sedang dalam perjalanan untuk memeriksa kembali sisa-sisa di dalam rumah ini. Lapor Alvarez dengan efisiensi yang menakutkan. Ibu Sari Wijaja mengangguk kecil. Ia kemudian menatap rumah kayu itu, rumah yang menjadi saksi bisu pengorbanan Pak Agung selama 22 tahun. Bakar rumah ini setelah semua bukti diambil, perintah Ibu Sari dengan tegas. Aku tidak ingin ada satupun kenangan tentang wanita iblis ini yang tersisa. Citra akan pulang ke Jakarta bersamaku. Dan untuk Ningsih, pastikan dia melihat rumah ini hancur sebelum kalian menyerahkannya ke tangan hukum. Citra memegang lengan ibunya. Tapi ibu, kenangan ayah ada di sana. Ibu Sari Wijaja menatap Citra dengan lembut menyeka lumpur di pipi putrinya. Kenangan ayahmu tidak ada di kayu-kayu tua ini, Citra. Kenangan ayahmu ada di dalam dirimu, di dalam sajadah yang kau peluk, dan di dalam kebenaran yang akan segera kita ungkapkan. Rumah ini sudah ternoda oleh racun dan dosa. Biarkan api membersihkannya agar jiwa ayahmu benar-benar tenang. Ibu Sari kemudian menggandeng tangan Citra, membawanya menuju limusin yang mewah. Citra menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya melihat Ibu Ningsih yang diseret oleh petugas polisi yang baru saja tiba, sementara para pengawal mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Cahaya lampu mobil-mobil itu tetap menyala menerangi jalan keluar dari kegelapan. Masa lalu Citra menuju fajar baru yang penuh dengan kekuasaan dan perlindungan. Di dalam keheningan malam yang dingin, Citra merasakan untuk pertama kalinya bahwa ia bukan lagi sekadar gadis miskin kebun teh. Ia adalah putri dari sang rembulan, dan ia siap untuk menuntut kembali segala keadilan yang telah dicuri darinya. Keheningan yang dingin dan steril kini menyelimuti halaman rumah panggung yang baru saja luluh lantak oleh kebenaran. Di bawah tenda darurat yang didirikan dengan cepat oleh tim logistik Wijaja Group, sebuah meja besi panjang diletakkan berubah menjadi pusat komando hukum dan medis yang menakutkan. Lampu sorot portabel berwarna putih tajam menerangi setiap butiran debu yang beterbangan menciptakan suasana yang lebih mirip laboratorium forensik daripada sebuah rumah di perkebunan teh. Beberapa petugas medis dengan pakaian pelindung putih sibuk mengambil sampel tanah di bawah jendela kamar Pak Agung, sementara yang lain mengumpulkan sisa-sisa cairan dari botol-botol obat yang ditemukan di dapur. Citra duduk di dalam mobil limusin yang pintunya terbuka, bahunya diselimuti mantel kasmir yang sangat lembut pemberian Ibu Sari Wijaja. Ia menatap dengan pandangan kosong ke arah Dr. Hadi yang kini duduk terborgol di sebuah kursi lipat, dikelilingi oleh para pengacara berpakaian necis yang memegang tablet digital. Dokter malang itu terus menunduk, wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercucuran meski udara Bandung malam itu sangat menusuk. Di depannya, Alvarez berdiri dengan tenang membacakan draft pengakuan yang akan mengakhiri karier dan kebebasan dokter tersebut. Sampel darah Nona Citra sudah diambil, lapor seorang petugas medis wanita sambil mendekati Ibu Sari Wijaja. Hasil tes cepat menunjukkan adanya jejak residu kimia industri yang sama dengan yang ditemukan di sisa minuman mendiang Tuan Agung. Nona Citra terpapar secara sekunder karena tinggal di lingkungan yang sama, namun Tuan Agung. Dosis yang masuk ke tubuhnya adalah dosis fatal yang direncanakan secara sistematis selama berbulan-bulan. Ibu Sari Wijaja berdiri mematung matanya, menatap tajam ke arah Ibu Ningsih, yang kini terduduk di tanah kedua tangannya,
terikat ke belakang dengan borgol plastik yang kuat. Wanita iblis itu tidak lagi berteriak. Ia hanya tersedu-sedu, namun bukan sedu-sedan penyesalan, melainkan sedu-sedan ketakutan seorang predator yang baru saja menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang jauh lebih besar dari dirinya. Ibu Sari melangkah perlahan mendekati Ibu Ningsih. Suara langkah sepatunya di atas rumput basah terdengar sangat berwibawa. "Kau pikir penjara adalah akhir dari penderitaanmu, Ningsih?" tanya Ibu Sari dengan suara yang sangat rendah, hampir berbisik, namun setiap katanya memiliki berat yang mampu meremukkan tulang. Ibu Ningsih mendongak matanya yang merah menatap Ibu Sari dengan gemetar. Tolong maafkan saya. Saya hanya butuh uang. Saya terdesak hutang. Saya tidak bermaksud membunuhnya. Saya hanya ingin dia sedikit sakit agar dia mau menjual tanah ini." Ratap Ibu Ningsih, mencoba mencari celah belas kasihan. Ibu Sari Wijaja tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih dingin dari es di puncak gunung. Ia memberikan isyarat kepada Alvarez. Sang sekretaris kemudian membuka sebuah map kulit dan membacakan daftar yang membuat Ibu Ningsih seolah-olah berhenti bernapas. Hutang judi Ibu Ningsih di Kasino Gelap Bandung 2 miliar rupiah. Hutang pada rentenir pasar 500 juta rupiah. Hutang piutang atas nama almarhum Tuan Agung yang dipalsukan 800 juta rupiah. Alvarez membacakan angka-angka itu dengan nada datar. Perlu Ibu Ningsih ketahui, mulai pukul 2 dini hari tadi, seluruh surat hutang Anda telah dibeli secara tunai oleh Wijaja Group. Saat ini, Nyonya Sari Wijaja adalah satu-satunya pemilik sah atas seluruh hidup Anda. Ibu Ningsih ternganga. Apa maksudnya ini? Artinya, Ibu Sari Wijaja menyela dengan nada bicara yang mematikan. Penjara hanyalah tempat di mana kau akan tidur setiap malam. Tapi di luar itu, setiap detik dalam hidupmu adalah milikku. Kau akan bekerja di pabrik tekstilku sebagai buruh paling kasar di departemen pengolahan bahan kimia yang kau gunakan untuk meracuni Agung. Seluruh gajimu akan dipotong untuk membayar hutang yang kubeli ditambah dengan bunga hukum tertinggi yang bisa diterapkan. Kau tidak akan pernah bebas, Ningsih. Bahkan jika kau mati nanti, jenazahmu akan dikuburkan di lahan pembuangan limbah perusahaan, karena kau tidak layak mendapatkan tanah suci untuk beristirahat. Ratapan Ibu Ningsih berubah menjadi jeritan histeris. Ia mencoba merangkak di atas lumpur untuk menyembah kaki Ibu Sari, namun para pengawal segera menahannya dengan kasar. "Tidak, jangan lakukan itu, aku mohon. Penjarakan saja aku, tapi jangan jadikan aku budakmu," teriak Ibu Ningsih dengan suara yang serak dan pecah. Ibu Sari Wijaja berpaling, tidak sudi lagi melihat wajah wanita itu. "Bawa dia pergi, serahkan pada pihak kepolisian daerah untuk proses pidana pembunuhan berencana. Pastikan dia tidak mendapatkan jaminan apapun." Perintahnya tegas. Citra melihat maut di mata ibunya, namun ia juga merasakan sebuah rasa keadilan yang selama ini ia dambakan. Ia melihat Ibu Ningsih luluh lantak diseret menuju mobil polisi di tengah cemoohan warga desa yang mulai berdatangan setelah mendengar kegaduhan tersebut. Setelah suasana mulai sedikit tenang, Ibu Sari mendekati Citra. Kemarahan di wajahnya seketika mencair, digantikan oleh kelembutan seorang ibu yang telah lama merindukan anaknya. "Ayo nak, sebelum kita meninggalkan tempat terkutuk ini, ada sesuatu yang harus ibu tunjukkan padamu. Sesuatu yang hanya diketahui oleh ayahmu dan ibu," ujar Ibu Sari sambil memegang tangan Citra yang masih terasa dingin. Ibu Sari membawa Citra berjalan ke arah belakang rumah, melewati rimbunnya semak belukar yang basah menuju sudut kebun teh yang paling tua. Di sana, berdiri sebuah pohon teh raksasa yang batangnya sudah berlumut
jauh lebih besar dari pohon-pohon teh lainnya. Pohon itu seolah menjadi penjaga rahasia yang paling setia di perkebunan tersebut. Ibu Sari mengeluarkan sebuah senter kecil dan menyorot ke arah akar pohon tersebut. Di sana, di bawah tumpukan daun-daun teh kering, terdapat susunan batu-batu kali yang tertata rapi. Coba kau lihat batuan itu, Citra. Singkirkan daun-daunnya, bisik Ibu Sari dengan mata yang berkaca-kaca. Citra berlutut tangannya dengan gemetar menyisihkan dedaunan kering yang menutupi batuan tersebut. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa batu-batu kali itu disusun membentuk huruf kapital S, huruf pertama dari nama Sari. Ayahmu menyusun batu ini setiap kali ia merindukan ibu. Jelas Ibu Sari suaranya bergetar menahan tangis. 22 tahun ia merawat sudut kebun ini sebagai tempat ibadahnya untuk cinta kami. Dia selalu percaya bahwa suatu saat nanti, ibu akan menemukan jalan kembali ke sini. Dia menolak menjual lahan ini bukan karena tanahnya, tapi karena di bawah pohon inilah ia mengubur seluruh harapannya untuk kita bisa bersatu lagi. Citra menyentuh batuan dingin itu, meresapi setiap lekukannya. Ia bisa membayangkan ayahnya Pak Agung duduk di sini sendirian, di malam-malam yang dingin, dengan tangan yang lelah setelah bekerja seharian, menyusun batu-batu ini sambil membisikkan doa untuk wanita yang dicintainya. Ia baru menyadari bahwa kemiskinan yang mereka jalani selama ini bukanlah karena ketidakmampuan ayahnya, melainkan karena ayahnya memilih untuk menginvestasikan seluruh hidupnya untuk menjaga rahasia ini demi melindungi Citra dari bahaya yang lebih besar. Jika keluarga Wijaja mengetahui keberadaan mereka lebih awal. Ayahmu selalu bilang padaku dalam surat-surat lamanya bahwa ia ingin kau tumbuh besar, tanpa tahu betapa kejamnya dunia. Kekuasaan? Lanjut. Ibu Sari kini air matanya mengalir deras. Dia ingin kau menjadi gadis kebun teh yang murni, yang tidak terpengaruh oleh intrik dan racun harta benda. Dia mengorbankan statusnya, kekayaannya, dan bahkan keselamatannya sendiri hanya agar kau bisa memiliki hati yang tulus. Dia adalah pelindungmu yang paling agung, Citra. Persis seperti namanya. Citra memeluk batang pohon teh itu seolah-olah ia sedang memeluk ayahnya untuk terakhir kali. Ia menangis sejadi-jadinya melepaskan segala beban yang ia pikul sejak hari kematian Pak Agung. Di bawah naungan pohon tua itu, di tengah hembusan angin Bandung yang membawa aroma teh yang harum, Citra merasakan kehadiran ayahnya. Ia menyadari bahwa harta yang paling berharga yang ditinggalkan ayahnya bukanlah ponsel kuno atau rahasia tentang ibunya, melainkan sebuah teladan tentang cinta yang melampaui segala batas materi. Ibu Sari Wijaja kemudian merangkul Citra berdiri bersama di samping bukti cinta yang tak lekang oleh waktu itu. Sekarang, tugas ibu adalah melanjutkan apa yang telah ayahmu mulai. Ibu akan membangun masa depan yang layak untukmu, tanpa ada lagi ketakutan, tanpa ada lagi racun. Tapi, satu hal yang harus kau janji pada Ibu Citra. Jangan pernah biarkan kekuasaan yang kau miliki nanti mengubah hatimu yang murni ini. Itu adalah satu-satunya permohonan ayahmu kepada ibu. Citra mengangguk pelan menyeka air matanya. Ia menatap ibunya, lalu menatap kembali ke susunan batu berbentuk huruf S itu. Sebuah kekuatan baru tumbuh di dalam dirinya, kekuatan yang lahir dari perpaduan antara kelembutan doa ayahnya dan ketegasan perlindungan ibunya. Malam itu, saat api mulai melahap perlahan rumah panggung kayu yang ternoda oleh dosa Ibu Ningsih, atas perintah Ibu Sari Citra, berdiri di samping ibunya memandangi asap yang membumbung tinggi ke langit malam. Ia melihat rumah itu hancur, namun ia tidak merasa sedih. Baginya itu adalah upacara pembersihan.
Masa lalunya yang penuh penderitaan sedang berubah menjadi abu, dan fajar di ufuk timur Bandung mulai menampakkan sinarnya yang kemerahan. Ibu Sari Wijaja memimpin Citra menuju mobil limusin yang sudah siap untuk berangkat. "Ayo pulang, Nak. Rumah yang sebenarnya sudah menunggu kita di Jakarta," ajak Ibu Sari. Saat mobil itu bergerak perlahan, meninggalkan perkebunan teh Citra, menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat pohon teh raksasa itu tetap berdiri tegak di kejauhan, menjaga susunan batu misterius milik ayahnya. Citra tahu, meski raga ayahnya sudah menyatu dengan bumi, jiwanya akan selalu ada di sana, menjadi penjaga abadi bagi cinta mereka yang telah menang melawan segala kegelapan. Mobil mewah itu terus melaju membelah kabut fajar, yang mulai menipis, membawa Citra menuju babak baru kehidupannya sebagai pewaris tahta Wijaja yang sah dengan bekal cinta yang tak ternilai harganya. Pintu gerbang raksasa dari besi tempa berwarna hitam dengan ukiran emas terbuka. Secara otomatis menyambut iring-iringan mobil mewah, Ibu Sari Wijaja memasuki pelataran mansion megah di kawasan perumahan elit Menteng, Jakarta Pusat. Cahaya lampu taman yang temaram, namun artistik menerangi pilar-pilar putih tinggi yang menyangga bangunan bergaya kolonial modern tersebut. Namun, bagi Citra keindahan dan kemewahan yang ada di hadapannya terasa begitu dingin dan asing. Ia masih duduk di sudut kursi limusin yang empuk jemarinya, tak henti-henti meraba permukaan sajadah tua milik mendiang ayahnya Pak Agung yang kini telah bersih dari lumpur, namun masih membawa aroma samar kebun teh Bandung. Ibu Sari Wijaja menggenggam tangan Citra, seolah merasakan kegelisahan yang berkecamuk di dalam hati putrinya. "Ini rumahmu sekarang, Citra. Tidak akan ada lagi kabut dingin yang menyakitimu, tidak akan ada lagi orang-orang jahat yang berani menyentuhmu. Di sini, kau adalah putri mahkota Wijaja," bisik Ibu Sari dengan nada suara yang penuh dengan janji perlindungan. Citra hanya mengangguk pelan, meskipun di dalam benaknya, ia masih merasa seperti seorang penyusup di dalam istana yang terlalu luas ini. Beberapa minggu berlalu dengan cepat di Jakarta. Citra mulai terbiasa dengan rutinitas barunya, pelajaran etiket manajemen bisnis, dan dikelilingi oleh para pelayan yang selalu siap melayani kebutuhannya. Ibu Sari Wijaja sangat memanjakan Citra, memberikan segalanya yang tidak pernah Citra bayangkan sebelumnya. Namun, di tengah semua kemewahan itu, Citra sering menghabiskan malam-malamnya sendirian di balkon kamarnya yang luas menatap langit Jakarta, yang jarang menampakkan bintang karena polusi cahaya. Ia merindukan suara jangkrik di sela-sela pohon teh. Ia merindukan kesederhanaan doa Pak Agung. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik mengguyur Jakarta, Citra mengeluarkan ponsel Nokia Flip kuno milik ayahnya. Ponsel itu kini telah terisi daya penuh. Ibu Sari Wijaja telah membawa ponsel itu ke ahli teknologi forensik terbaik perusahaan untuk memulihkan seluruh data yang ada di dalamnya. Citra duduk di sofa beludru merah di kamarnya dengan jantung yang berdegup kencang. Ia membuka folder rekaman suara. Matanya membelalak ketika melihat ada ribuan file rekaman pendek di sana, masing-masing diberi label tanggal selama 22 tahun terakhir. Dengan tangan gemetar, Citra menekan tombol play pada rekaman tertua. Suara kresek-kresek statis terdengar sejenak diikuti oleh suara napas yang berat dan familiar. Sari, hari ini Citra berulang tahun yang ketiga. Aku membelikannya boneka kain dari pasar. Dia tertawa begitu cantik persis seperti tawamu saat kita pertama kali bertemu di gudang kain dulu. Suara Pak Agung terdengar begitu nyata, begitu dekat seolah-olah ayahnya sedang duduk tepat di samping Citra. Citra terisak, ia menutup mulutnya agar tangisnya tidak pecah. Ia mendengarkan rekaman demi rekaman.
Pak Agung menceritakan setiap pencapaian kecil Citra. Saat Citra pertama kali bisa membaca, saat Citra jatuh dari sepeda, dan menangis saat Citra mendapatkan nilai terbaik di sekolah desa. Setiap rekaman adalah surat cinta yang tidak pernah dikirimkan. Pak Agung berbicara kepada rembulannya, menceritakan betapa ia merindukan Sari, namun juga betapa ia bersyukur bisa menjaga Citra dalam kesederhanaan yang aman. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka pelan. Ibu Sari Widjaja masuk, ia melihat Citra yang sedang mendekap ponsel kuno itu sambil menangis sesenggukan. Ibu Sari mendekat, ia mendengar suara Pak Agung dari speaker ponsel tersebut. Ia duduk di samping Citra membiarkan air matanya sendiri mengalir tanpa kendali. Mereka mendengarkan bersama rekaman terakhir yang dibuat Pak Agung hanya beberapa hari sebelum maut menjemputnya. Sari, napas daku kian terasa pendek. Aku tahu Ningsih mulai melakukan hal-hal buruk pada obat-obatku, tapi aku membiarkannya. Aku terlalu lelah untuk terus bersembunyi, Sari. Aku hanya ingin memastikan Citra siap. Jika kau mendengar ini, artinya perisai terakhirku sudah runtuh. Aku menyerahkan matahari kecil kita ke tanganmu, rembulan. Jangan biarkan dia membenci aku karena kemiskinan yang kuberikan padanya. Beritahu dia bahwa ayahnya hanyalah seorang hamba yang sangat mencintai dunianya, yaitu kalian. Rekaman itu berakhir dengan suara batuk yang menyakitkan dan desahan napas yang panjang. Keheningan yang sangat berat menyelimuti kamar mewah itu. Ibu Sari Widjaja memeluk Citra dengan sangat erat. Mereka berdua menangis dalam diam, meratapi cinta seorang pria yang begitu agung, sehingga ia rela menghapus eksistensi dirinya sendiri demi keselamatan orang-orang yang ia cintai. Citra menyadari bahwa ayahnya bukan sekadar buruh pabrik yang lemah. Ayahnya adalah pahlawan yang paling berani, yang bertempur melawan nasib dengan kesabaran sebagai senjatanya. Keadilan hukum pun akhirnya tegak. Ibu Ningsih dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana. Tidak ada belas kasihan bagi wanita itu. Di bawah pengaruh Ibu Sari Widjaja, proses hukum berjalan tanpa celah. Bahkan di dalam penjara Ibu Ningsih harus bekerja di bawah pengawasan ketat, membayar setiap tetes keringat Pak Agung yang telah ia khianati. Namun, bagi Citra pembalasan dendam bukan lagi prioritas utamanya. Ia memiliki misi yang lebih besar. 1 tahun kemudian, di bawah naungan Widjaja Group Citra, meresmikan Agung Foundation, sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada kesehatan dan kesejahteraan para buruh pabrik tekstil di seluruh Jawa Barat. Citra tidak ingin ada lagi anak yang kehilangan ayah karena kelalaian kesehatan atau eksploitasi di lingkungan pabrik. Ia menggunakan kekayaan dan pengaruh ibunya untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak terdengar persis seperti yang selalu ayahnya ajarkan, untuk selalu peduli pada sesama meski dalam keterbatasan. Suatu sore yang cerah, Citra dan Ibu Sari Widjaja kembali ke perbukitan Bandung. Mereka tidak menuju ke bekas rumah panggung yang kini telah rata dengan tanah dan ditumbuhi bunga melati putih, melainkan menuju ke makam Pak Agung. Makam itu kini telah direnovasi menjadi sebuah monumen yang sangat indah dari marmer putih bersih. Di atas nisannya tidak ada lagi tulisan yang hanya menyebutkan nama, melainkan kutipan pendek, pelindung sang rembulan penjaga matahari kecil. Cinta adalah warisan teragung. Citra meletakkan karangan bunga mawar putih dan melati di atas pusara ayahnya. Ia mengenakan baju kurung modern yang anggun, namun ia tetap membawa sajadah tua itu di tangannya. Ia membentangkan sajadah tersebut di samping makam, lalu bersujud dengan penuh khusyuk di atasnya. Ibu Sari Widjaja berdiri di belakangnya, menatap langit Bandung
yang kini tampak sangat bersih. Sebuah kupu-kupu berwarna kuning cerah terbang rendah hinggap sejenak di atas nisan Pak Agung sebelum terbang menuju hamparan kebun teh. "Ayah, Citra sudah pulang. Citra sudah menjaga janji ayah," bisik Citra setelah ia menyelesaikan doanya. Ia merasakan embusan angin gunung yang sejuk mengusap pipinya seperti belayan tangan Pak Agung di masa lalu. Ia menoleh ke arah ibunya, Ibu Sari Wijaja, dan melihat senyuman yang paling tulus di wajah wanita itu, senyuman seorang wanita yang akhirnya menemukan kembali separuh jiwanya yang hilang. Kisah tentang gadis kebun teh dan sajadah tua itu menjadi legenda di desa tersebut. Orang-orang membicarakan tentang bagaimana cinta seorang pria miskin mampu menggerakkan gunung dan meruntuhkan istana. Citra menyadari satu pelajaran yang sangat mendalam. Kekuasaan dan harta bisa hilang dalam sekejap, namun cinta yang dibangun di atas pengorbanan dan kejujuran akan tetap bergema selamanya melintasi ruang dan waktu layaknya suara ayahnya yang selalu ada di dalam sakunya. Matahari mulai terbenam di ufuk barat. Bandung menciptakan warna oranye kemerahan yang memukau di atas pucuk-pucuk daun teh. Citra dan Ibu Sari Wijaja berjalan beriringan menuju mobil mereka, meninggalkan makam itu dalam kedamaian. Citra tidak lagi takut pada kegelapan malam karena ia tahu ia membawa cahaya ayahnya di dalam hatinya, dan ia memiliki ibunya sebagai rembulan yang akan selalu menerangi jalannya. Warisan yang sebenarnya bukanlah emas atau perusahaan, melainkan keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Dan Citra telah menerima warisan itu dengan sepenuh jiwanya. Perjalanan panjang dari kabut Bandung menuju cahaya Jakarta telah berakhir, namun sebuah kabanata baru tentang kebaikan dan pengabdian baru saja dimulai bagi sang pewaris Hoa Lantrang. Dan di sana, di tengah keheningan kebun teh yang luas, angin berbisik dengan sangat lembut, seolah-olah membawa pesan terakhir dari Pak Agung kepada dunia. Jangan takut menjadi kecil di mata dunia, karena di mata orang yang kau cintai, kau adalah seluruh alam semesta. Keadilan telah terpenuhi, cinta telah kembali, dan di balik sajadah tua itu, sebuah janji telah terbayar lunas oleh waktu yang tidak pernah berbohong. Kisah ini berakhir, namun pengaruh cinta Pak Agung akan terus mekar di setiap helaian daun teh Bandung selamanya.